untuk Geekslate. Akankah mereka bisa memenangkan pertarungannya? Apabila mereka menang, mereka akan menutup match kedua di hari ini. Memulangkan EVOS Legends dan mereka menorehkan rekor baru lagi. Mereka melaju ke bracket selanjutnya. Yap, karena bisa kita lihat juga di match pertama memang cukup keras ya. 3-2 begitu dramatis dari Alter Ego dan juga Bigatron Alpha. Tapi untuk saat ini, 1 poin lagi tinggal diamankan untuk Geekslate. Untuk mereka lanjut ke babak selanjutnya, tapi ada flicker yang di-trigger membuat Baloyski harus mundur terlebih dahulu. Yap, sementara untuk Luke-nya sudah mulai memberikan gangguan. Coba lihat Little Luke. Wondernya dapat dari temboknya loh. Iya. Oke, dan untuk sekarang Hijume di bagian tengah. Dengan sedikit HP yang dia milikin, dia pun harus clear terhadap wave minion. Wave minion sudah selesai, dia harus recall terlebih dahulu di tempat yang berbeda. Bransnya mendapatkan gangguan. Coba lihat ada point kristal. Ada barrier yang langsung dikeluarkan pula. Jana Kitty sedikit lagi level 4 bisa langsung menabrak masuk ke bagian dalam untuk bisa mendapatkan Brans. Yap, dan bahkan kali ini bakal coba untuk masuk lagi dengan ada pattern execution menuju ke arah Brans. Tapi Brans masih bisa menghindari, tapi lihat Jana Cutie dengan point kristal dan bahkan first blood. Brans berhasil tuh dihilangkan dan Jana one last hit terkena ring of order. Sehingga 1 tukar 1 walaupun first blood diamankan oleh Geekslate. Yap. Terus sekarang Jana Kitty harus menghilang. Brans juga udah didapatkan dari masing-masing damager yang mereka miliki dengan wow. Oke. 2 versus 1 di bagian bawah membuat satu explainer yang dimiliki oleh Geekslate pun menghilang. Luke harus merasakan akibatnya. Dan akhirnya kita bisa melihat ya Cyclops, Captain Cyclops dengan hero andalannya juga ya, yaitu Yuzong. Dan bahkan kita lihat Baloyski di arah tengah. Oke, sedikit lagi Baloy. Baloynya masih bisa menahan dan Dreams mencoba untuk bisa mengejar ke arah Baloy. Tapi Dreamsnya malah langsung tertabrak oleh Luke yang siap untuk menyanyikan lagu yang begitu menyakitkan. Tapi masih bisa selamat di tempat yang berbeda. What? Tas. Jana Kitty menjadi korban kembali di saat bertemu dengan Tas yang menggunakan Fredin Plus. Ada 1 turtle yang berhasil mereka amankan. Yap, dan itu menjadi keuntungan ya untuk EVOS Legends yang sekarang mereka memimpin. Dan ini dia Talents Prediction. Sepertinya masih dengan adanya 1 suara untuk EVOS Legends dari Mirko. Caster Inggris kita di seberang sana. Dan sisanya mengarah ke Geekslate. Melihat performa dan juga draft yang memang dibawakan untuk saat ini. Geekslate harusnya mereka bisa main agresif dengan adanya Grok yang diamankan oleh Baloyski. Tapi EVOS Legends menghindari hal tersebut. Mereka tahu lane mana yang cukup lemah untuk bisa diganking, yaitu lane dari Luke sendiri. Oke, sementara itu untuk sekarang Tasnya sendirian di bagian depan memberanikan diri dengan HP yang sangat tebal yang dia milikin. Di bagian belakang Hijume siap untuk memberikan backupan pula bang. Udah ada pergerakan di mana tadi efektornya juga langsung masuk ke dalam tubuh Aboy, di mana Aboy kehilangan cukup banyak darah dan juga ada beberapa pergerakan yang dimiliki oleh pemain dari Geekslate. Masih selamat semuanya. Kadera dengan 1 lagi. Bennett yang udah dia keluarkan di arah tersebut. Plus sekarang dengan ada di biru juga bisa mendapatkan lagi ke arah atas. Belum ada 1 orang pun yang berhasil ditumbangkan dari Geekslate dan mereka malah kehilangan dari Tas. Dan Tas menghilang untuk saat ini dari Aboy. Benar-benar mendefense outer turret di arah mid-nya juga. Gak akan dikasih space untuk EVOS Legends bisa ngeplating atau bahkan menghancurkan outer turret tersebut. Dan kita bisa lihat juga di arah top lane Kadera. Memang dari segi level unggul di atas dari Brans. Apalagi kita bisa lihat, nah ini enak banget. Dengan adanya range yang jauh juga ya dari Kadera. Dan kalau misalkan ngomong range yang jauh juga Mia juga range-nya jauh ya. Apalagi ada skin baru Atomic Pop Mia, diskon 30% loh bahkan. Weh, ditabrak dong. Coba lihat wild charge-nya. Hanya saja tidak bertahan lama dan sekarang Dreams ya akankah mau mengeluarkan defense chance untuk bisa menarik ke arah Baloyski. Tapi Baloyski masih berhasil untuk pergi dan juga memancing beberapa pergerakan yang dimiliki oleh pemain EVOS Legends, di mana Brans kehilangan begitu banyak mana. Nggak ada mana lagi dalam tubuhnya, sedikit banget. Andai tadi dia nggak bisa melakukan banyak hal lagi untuk melompat dengan 1 phantom step saja. Udah sulit dan sekarang udah berhasil mendapat lagi ke arah Baloy dan Baloy pun lenyap di area tersebut. Tapi di tempat yang berbeda, Turtle diambil lagi oleh Tas. Tapi nggak berhenti sampai situ ngeliat. Jana langsung coba untuk flanking dari arah belakang. Benar-benar nge-sandwich pergerakan dari Hijume dan juga Dreams. Tapi nampaknya Geekslate gak mau terlalu over. Mereka tahan diri mereka dulu. Mereka mundur lagi bermain secara bijak. Karena mereka gak mau melakukan hal-hal scrimmage-scrimmage kecil yang akhirnya sekarang membuat dari EVOS Legends unggul. Dari segi emblem juga kita bisa intip ya, memang mystery shop yang diamankan dari Aboy dan juga Luke-nya di sini. Memang ada sedikit perbedaan di mana
Aboy membutuhkan banget movement speednya. Sedangkan dari Luke itu nggak perlu movement speed karena dia udah lincah banget pasti. Yap, buset dan ditabrak oleh Hijume itu dengan menggunakan wild charge yang diambil dari Baloy. Tapi ada satu flicker dan ada dua flicker yang udah langsung terlihat di area tersebut. Bahkan di tempat yang berbeda. Terlihat dengan adanya satu lagi real manipulation di biru passion. Semuanya dikeluarkan guna untuk mengusir mundur pemain EVOS Legends. Yap, dan banyak banget ya teamfight kecil. Dan sekarang outer turret di area tengah. Yang nampaknya Hijume? bakal dipaksakan. What? Oke, Jana Kitty masih bisa mendapatkan sebuah keuntungan dan Kadera merasakan pasif yang didapatkan dari Brans yang memang dengan Phantom Stamina satu hit terakhir tadi meledak, Bu. Udah jadi corruptionnya juga loh ini. Bahkan Brand secure dengan ada Stilike Plates. Dia butuh banget defensif, physical pastinya. Dan sekarang EVOS Legends mereka cukup unggul. Walaupun memang nggak terlalu jauh di 6 menit pertama kita. Tapi kita bisa lihat dari gold differences by UBS Goldnya. Kadera terlihat satu level tadi ya di atas dari Brands-nya. Yep. Dari segi goldnya juga memang 500 ya tipis-tipis aja. Tapi lihat yang lainnya Hijume yang memiliki damage lebih besar pastinya lebih unggul di atas dari Aboy. Yap, Kadera masih mengungguli dari sisi network untuk keseluruhan player ya. Yep. Karena dari Brans dia juga tertinggal sekitar 500-an, di bagian tengah udah ada beberapa pergerakan lagi yang dilakukan. Bawah belum ada sebuah aksi yang dilakukan oleh Psychos. Namun dirinya mendapatkan sebuah tekanan yang dilakukan oleh Luke dengan menabrakkan dirinya, dengan melakukan dashnya. Tempat yang berbeda, Tas harus ngedash terlebih dahulu. Tapi ada reward manipulation yang dikeluarkan di mana? Untuk kali ini Aboy harus menghilangkan dan juga untuk turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh Jana Kitty. Ini dia ada sebuah pergerakan yang langsung dilakukan dan juga Aboynya berhasil menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Tapi Tasnya masih ingin lebih, Luke yang dikejar habis-habisan, ada efek yang langsung dikeluarkan. Baloyski yang berusaha untuk pergi dari tersebut tapi ditarik dengan satu divine adjustment. Akankah dia bisa bertahan? Tidak! Karena itu kali Baloyski-nya menjadi korban dan satu tertarik di area mid pun menjadi bonus tambahan. Yap, dan satu outer turret di arah mid ditukar dengan dua outer turret di arah top dan juga bottom lane. Setidaknya Gigslade masih bisa gak terlalu jauh ketertinggalannya. Tapi kalian juga gak bisa jauh ketertinggalan untuk join All-Star Festival. Dapetin 1936 All-Star Promo Diamond sekarang. 1936. Iya. Lumayan itu. Wah, Lumayan lah. itu uang makan saya berapa? tuh? 1900. Banyak, Banyak ya, banyak. banyak. Makanya kalian jangan sampai ketinggalan, teman-teman. Cuma kalau kita lihat dari sisi objektif, sekarang pemain dari Gigslade berhasil untuk mempertahankan di atas dan juga di bawah untuk auto turretnya. Tapi di tengah mereka kehilangan. Hanya saja dengan begini banyaknya kehilangan, mereka tetap bisa pesta. Bener, apalagi pesta mabar di Pakuan Mall Surabaya di tanggal 13 sampai 16 April 2023 yaitu di minggu depan ya. Ada meet and greet KOL, booth mabar dan juga door prize and merchandise. Gas langsung ke sana ya teman-teman ya. Di Mall Pakuwon tuh. Pakuan ya, Surabaya ya. Surabaya ya. Apalagi langsung samperin lah ya. Langsung, jangan pakai lama. Kehabisan tiket. Tenang, ada 1000 tambahan tiket termasuk grand final. Yuk buruan beli sebelum kehabisan. Dan sekarang ada di adjustment lagi. Baloyski sempat untuk mengeluarkan lagi ke arah satu wild charge-nya. Dan dia pun masih berhasil selamat. Masih ada satu Phantom mencoba untuk mengejar lagi ke arah Brans di bagian belakang. Tapi untuk Jana Kitty merasakan begitu banyak damage yang masuk ke arah tubuhnya. Dan juga Luke mencoba untuk mengejar kali. Tapi karyanya masih berhasil selamat. Baloyski-nya pergi ke arah yang berbeda. Baloyski-nya udah gak kuat lagi menahan. Damage yang langsung dikeluarkan oleh Psycho. Tapi Psycho sendirian. Berjuang dikepung oleh 4 player sekaligus. Dan juga ada Kadera yang hampir saja menggila di area tersebut. Tapi Luke menggila di tengah-tengah player dari EVOS Legends. Yap, dan satu buah flicker yang tepat waktu, tapi gak berhenti sampai situ karena ada Phantom Execution dari Jana Cutie yang hampir saja bisa mendapatkan poin tambahan. Tapi nampaknya dua player dari EVOS Legends tersebut yaitu Hijume dan juga Tas masih terlalu sustain untuk bisa ditumbangkan. Lord yang pertama, sekarang bahkan dari Gigslade yang setup duluan loh. Walaupun mereka dalam keadaan under, tapi melihat potensi dari EVOS Legends yang HP-nya tadi udah mulai terkikis, mereka nggak masuk ke area Lord dan Lord pun bisa didapatkan tanpa adanya kontes sama sekali di tangan Gigslade. Oke, dan Gig mendapatkan keuntungan kembali. Terbuka sedikit pintu untuk mereka bisa mendobrak defensif yang dimiliki oleh EVOS Legends. Oke, dan walaupun kita bisa lihat ya, EVOS Legends mereka unggul di angka 1300 net worth. Outer turret di top juga udah bakal dihancurin. Tapi Gigslade ini benar-benar santai bro, santai kayak stikernya. Santai, Kayak ya bro. udah, lo dapetin keunggulan tapi gue bisa dapetin sesuatu yaitu Lord yang ternyata nggak dikontes sama sekali. Santai bro. Nah itu stikernya langsung beli sekarang. Yoi, Lordnya di atas dicoba untuk ditahan oleh pemain EVOS Legends. Tapi dengan adanya backupan dari 3 player, mau nggak mau mereka pun harus mundur. Yap. Ini 3 player aja udah berat. Tambah lagi ada Lord 1. Beban kehidupannya akan semakin bertambah. Betul, tapi in-game equipment by Dunia Games bisa kita intip juga ya. Memang dari Jana Cutie
membuat ke arah defensif. Ada Sky Golden Helmet, ada Thunderbelt juga. Dan dari sisi Kadera, kita bisa lihat dengan ada Blade of Despair, Malefic Roar sudah diamankan. Berbeda dengan adanya 3 attack speed yang dimiliki oleh Brans, Corrosion, Demonatus Sword, dan juga Golden Staff. Menuju ke arah item defensif dari segi magicalnya. Mungkin Radiant Armor akan menjadi jawaban. Karena 2 magical. Wah, dapat 2 dong itu dan benar saja Bransnya menghilang. Dan ini adalah satu langkah lagi untuk Kingsley. Bisa mendapatkan begitu banyak lagi keuntungan. Hanya saja Luke di tempat yang berbeda harus menghilang pula. Lordnya langsung ditarik oleh Psycho di bagian belakang. Dan Kadera udah mau dengan birunya siap untuk mengeluarkan basic damage-nya. Hilang sudah untuk kali ini Psycho. Menghilang sudah. Dengan masing-masing memiliki 3 dan juga 4 player. Apakah mereka siap untuk bisa mendobrak masuk? Tapi tidak untuk kali ini. Mereka akan bersiap untuk masuk lewat tengah ul. Wah, dan ini berasanya memang benar-benar jadi target operasi terus-menerus ya. Ditabrak kena 2 dan akhirnya membuat dari EVOS Legends kehilangan 2 player. Dan bahkan inner turret di arah top pun tidak bisa lagi untuk dipertahankan. Begitu baiknya manajemen wave minion yang dilakukan oleh Geeksleyd. Lihat, dorongan di arah bottom lane ini menjadi PR besar dan menjadi distraktor yang diamankan oleh Geeksleyd sendiri. Dan EVOS Legends, mereka harus kembali mendefense base-nya karena hanya tersisa 1 inner turret aja di sana. Yep. Sementara untuk sekarang Brans sudah diberikan asupan tambahan ya. Orange buff udah menjadi milik dia. Sementara untuk purple buff tadi berhasil diamankan oleh Tas. Lord Advantage 2820. Jarak untuk di game yang ketiga ini dari networknya itu nggak jauh-jauh banget kan. Dan hanya hitungan ratusannya deh tadi. Benar, tadi ada paling tinggi 1400. Tapi sekarang udah berbalik loh keadaannya. Yep. Geeksleyd yang sekarang mereka berbalik unggul walaupun dari segi eliminasinya ini masih terbilang 6-9. Tapi lihat begitu banyak objektif yang bisa mereka dapatkan. Setidaknya mirroring dan kompensasi. Yang membuat dari Geeksleyd ini slow but sure udah mulai melakukan adanya hawa-hawa comeback kayak di game kedua. Yep. Oke. Di game yang kedua, EVOS Legends pun udah ini ya, mengungguli. Unggul. Tapi mereka kehilangan momentum dan sekarang di game ketiga hampir sama ceritanya. Cuman kita belum tahu akhirnya seperti apa. Karena tarik ulur terus menerus loh dari Geeksleyd ini. Mereka nggak yang terlalu meladeni apa yang dilakukan oleh EVOS Legends. Sementara sekarang Tas 1v1 situation melawan Janna Kitty level 14 versus 15. Di tempat yang berbeda, sudah mulai ngecamp, sudah mulai berkumpul. Akan seperti apa, tapi barusan ada sebuah daya dan upaya yang dilakukan oleh pemain yang dimiliki oleh Geeksleyd. Dan juga apoynya udah langsung menghilang. Tapi ada di biru di bagian belakang, berhasil mendapatkan damage yang begitu menyakitkan dan dimiliki oleh Kadera. Tapi Kadera langsung diajar bisa-bisa di bagian belakang. Kadera yang berhasil langsung dilumpuhkan dan Psycho udah landing di situ. This is Captain Psycho, siap untuk bisa menghilangkan beberapa player yang dimiliki oleh Geeksleyd. 2 player hilang dari Geeksleyd dan ini akan menjadi kesempatan dari EVOS Legends untuk bisa mengeksekusi Lordnya. Tapi Luke sudah hadir dan mencoba untuk ngecicil HP yang dimiliki oleh Brans. Tapi nampaknya tanpa adanya 2 player tersebut, Geeksleyd mampukah mereka nge-steal? Karena di sana masih ada Janna Kitty dengan power retribution yang ready. Yap. Sementara itu sekarang Janna Kitty masih berusaha untuk bisa mendekati. Akankah mereka bisa mendapatkan lagi Ditarik. sebuah Lord dan juga keuntungan. Dan juga Janna Kitty barusan ada Tauros tapi Psycho udah mulai langsung masuk dan juga mendorong ke arah Janna Kitty 9000. SP tersisa dan juga ada Ijume tapi Lordnya berhasil langsung diamankan oleh Tas. Ada Wilson langsung dikeluarkan juga. Janna Kitty mau pergi ke arah mana, di tempat lain abaynya berhasil menjadi korban. Janna Kitty kali ini akan mau pergi ke arah mana. Masih ada Tauros tapi tidak akan bisa bertahan jauh lebih lama lagi karena Janna Kitty berhasil dihancurkan. Ijume mendorong langsung ke arah dari Baloyski pun menjadi korban. Dan satu momen tersebut membuat dari EVOS Legends mereka berbalik unggul. Dan apakah ini akan menjadi 1 poin segar untuk EVOS Legends karena akan menjadi one strike push kah? 2 player yang tersisa untuk mendefense. Yap, dan benar saja one strike push tapi mereka kehabisan wave minion. Sementara Lord baru berjalan di bagian bawah. Di bagian tengah tidak ada wave pula. Mereka pun harus mengurungkan niatnya. Belum berhasil untuk bisa menyelesaikan game dengan secepat itu di menit yang ke-14 karena Lord pun masih tertahan di inner turret di arah bawah. 1 base yang bakal langsung saja dipukul oleh Lord tersebut. 5 player yang sudah ready dari Geeksleyd akan melakukan defense terlebih dahulu. Mereka akan defense, Lordnya dibiarkan begitu saja dan mereka masih mengurungkan niatnya. Ini adalah pilihan dari EVOS Legends. Mereka belum mau menyerang terlalu total. Jauh lebih dalam, mereka hanya ingin mengamankan lagi ke arah 1 inner turret seperti di bagian atas. Oke, dan bahkan
Dari satu momen tersebut, Goldtail langsung nge-swing ke angka 4.900. Dan tersisa satu base turret aja yang menjadi lini pertahanan dari Geekslate. Tapi lihat, Black Dragon Form. Itu dia Web Minion dan juga ada Black Dragon Form. Sejatinya hidup adalah sebuah pilihan. Akankah mereka mau masuk jauh lebih dalam? Tapi tidak. Pilihannya mereka mundur. Ya, karena kadang suka kayak begitu. Harus hati-hati. Kadang udah terpikat, ujung-ujungnya rungkat. Betul. Kayak gitu. Tadi kan udah maju ya kan. Tapi takut tiba-tiba rungkat mundur lagi gitu. Harus hati-hati untuk saat ini loh. Dan harus hati-hati ya teman-teman. Bener. Hati-hati pakai hati lah pokoknya ya. In-game equipment by Dunia Games. Kita bisa intip juga di mana damage yang begitu optimal dari Brands. Bahkan dia udah menyelesaikan satu buah radiant armor untuk defense. Dan membuat dirinya lebih sustain lagi. Dan memang damage dari Hijume juga sudah cukup besar ya. Apalagi tadi tubuh dari Baloiski udah mulai berasa dengan Cloud of Destiny. Ada Divine Breath dan juga... Wah, ditarik lagi Baloiski. Wild Charge-nya berhasil flicker ke bagian belakang. Sementara itu coba lihat look-nya. Mendadak langsung masuk sedikit lagi Epitrizan dari Baloy. Baloy-nya berhasil aja dihancurkan. Di mana untuk Kadera masih berhasil ngedes dengan satu tactical reposition yang dimiliki. Efek tone-nya belum bisa membuat. Pergerakan dari Kadera berhasil dihancurkan. Belum ada yang tumbang. Hanya saja Jana Kitty sendirian di bagian tengah. Jana Kitty langsung dihilangkan. Hanya ada 3 player dan juga ada Web Minion kali ini yang dimiliki oleh EVOS Legend untuk bisa mendobrak masuk ke dalam pergerakan dari tubuh Geekslate itu sendiri nih. Pyro Passion langsung dikeluarkan begitu saja dan Luke berusaha untuk menghilangkan karena satu Web Minion. Yep, tersisa 3 player aja dari Geekslate. Mereka harus mendefense dan lihat 5 player dari EVOS Legend langsung saja coba lihat. Brands-nya coba lihat. Brands-nya berfokus tapi Brands-nya masih dipukul mundur. Hanya untuk kali ini Aboy-nya berhasil dihancurkan dan juga masih ada satu Web Minion tapi mereka masih berfokus untuk bisa mendapatkan lagi kemenangan dan banyak saja.